Allah. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita berjalan menuju ke tempat kita salat berjamaah. Satu langkah yang kita langkahkan akan menghapus dosa, dan langkah berikutnya akan mengangkat derajat kita satu derajat. Maka alhamdulillah. Kemudian marilah kita berselawat untuk Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini kita teruskan mendengarkan penjelasan tentang pelajaran puasa. Ishtaratu lil fitri fis safar. Disyaratkan bagi orang yang musafir, kalau dia tidak berpuasa. Kan orang musafir boleh dia tidak berpuasa. Ya, orang musafir. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, ayyu'adda safaran masafata 80 km takriban atau urfan. Musafirnya itu sudah dihitung musafir, yaitu ukurannya kurang lebih 80 kilo, atau mungkin kurang dari itu, tapi masyarakat menyebutnya itu sudah musafir. Itulah safar. Jadi ukuran dari jarak yang disebut dengan musafir itu ya adalah kurang lebih 80 kilo. Baru disebut nama musafir, kan disebut kilonya. Tapi ada juga yang menyebutkan yang namanya safar itu adalah sesuai dengan uruf, sesuai dengan istilah dari masyarakat itu. Kalau mereka mengatakan ke suatu tempat itu adalah musafir, berarti itu sudah musafir. Jadi seorang dia bepergiannya misalnya dari sini mau ke mana? Dekat ke Trare misalnya. Sini kan enggak jauh dia. Itu bukan musafir. Maka enggak boleh dia untuk tidak berpuasa. Enggak boleh. Ya. Jadi ukuran safar itu disebutkan itu kurang lebih 80 kilo atau kurang dari itu, tapi masyarakat menyebutnya dengan nama musafir. Karena Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang apakah seorang itu akan mau qasar kalau dia pergi ke mana, ke Arafah, ini dari Mekah. Beliau mengatakan tidak, tapi ila Jeddah, ila Taif, ila Asfan. Dari Mekah itu ke Jeddah, kata beliau. Jeddah paling kurang 50 kilo. Ila Taif, ke Taif itu kurang lebih 100 kilo. Ila Asfan, ke Asfan, ke arah utara. Kalau kita ke Madinah lewat ke Asfan itu kurang lebih 80 kilo juga. Ya, dari situlah diambil oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa disebut musafir itu kalau dihitung dari jarak jauhnya itu ya kurang lebih 80 kilo atau lebih. Kemudian syaratnya yang kedua, baru boleh dia tidak berpuasa. Kan orang musafir boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengqadha. Ya. Ayyujawizal balada wa mattasala bihi min bina. Hendaklah dia melewati perkampungannya, ya, daerahnya itu dia lewati, dan apa yang berhubungan dengannya berupa bangunan-bangunan. Jadi kota misalnya, ya dia harus, namanya musafir, sudah keluar dari kota tersebut dan dari batas-batas bangunan-bangunannya yang ada. Ini baru disebut dengan nama musafir, yang boleh dia untuk tidak berpuasa. Kemudian syarat berikutnya, alla yakuna safaruhu safara ma'siyah.
hendaklah jangan sampai musafirnya itu musafir untuk bermaksiat. Kalau musafirnya walaupun jauh dari sini ke Jakarta nih, di bulan Ramadan, ngapain ke Jakarta? Kita mau menghadiri seorang artis yang akan konser, dia datang dari Amerika katanya. Bisa bermaksiat. Ya, karena melihat orang bermaksiat, nggak berjoget-joget, bermusik-musik, ya. Jadi ini namanya musafir maksiat. Gak boleh dia di bulan Ramadan, gak boleh dia untuk membatalkan puasanya, walaupun dia musafir, karena musafirnya musafir maksiat. Kemudian syarat berikutnya, alla yakuna qasada bi safarihi at-tahayula 'ala al-fitri. Jangan sampai dia berniat dengan musafirnya itu hanya untuk sebagai akal-akalan supaya dia bisa tidak puasa. Ya, kemana nih sama kelompok utara katanya? Utara kebayar sudah ada 80 kilo mungkin dia kalau sudah kebayar dari sini. Mataram saja kan lebih 45 kilo ya, ke sana jauh. Kena ada 80 kilo musafir sudah dia. Ngapain ke sana? Jalan-jalan. Tapi maksudnya niatnya itu adalah supaya boleh tidak berpuasa. Sekedar jadikan sebagai akal-akalan musafir itu. Jadi ini nggak bisa dia. Dia orang betul-betul musafir ada hajatnya. Ya, yang dibenarkan. Bukannya hanya untuk sebagai jalan supaya boleh dia tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Jadi kan ini termasuk keringanan jemaah Allah, orang yang musafir ya boleh dia tidak berpuasa tapi wajib mengqadha. Ya. Demikian pula orang yang sakit. Orang yang sakit ya termasuk sakit itu uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa tapi wajib diqadha. Kullu maradin kharaja bihil insanu an haddis sihhah yajuzu an yuftira bihi. Setiap sakit yang bisa mengeluarkan seseorang dari batas kesehatan, enggak sehat. Ya. Maka dengan penyakitnya itu boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka barang siapa yang ada di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir lalu dia enggak puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia mengqadanya nanti, ya mengulanginya atau mengqadanya nanti pada hari-hari yang lain. Qadha saat dia sudah sehat, ya dia qadha puasanya. Jadi ini sakitnya yang bisa dikatakan dia itu tidak sehat, ya, dan dia tidak bisa untuk berpuasa. Amma syai' al-khafif, adapun sakit-sakit yang ringan, kaswal seperti batuk, wasuda pening, fala yajuzul fitru bisababih, maka tidak boleh baginya dengan sebab itu untuk tidak berpuasa. Tetap wajib dia puasa, pening-pening sedikit, batuk-batuk, ya. Tapi kalau sakitnya itu sakit yang keras bisa membuat dia tidak bisa berpuasa, ya maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Termasuk di dalamnya sekarang di zaman kita ini banyak orang yang mah kronis misalnya, ya
Kalau dia puasa, saja datang sakitnya. Jarak 2 jam dia harus makan, jarak 4 jam dia harus makan, nggak begitu. Masuk puskesmas, masuk rumah sakit. Berarti dia ini, ada uzurnya untuk berpuasa. Al-maridhu alladhi yukhafu ziyadata maradih بالصوم أو إبطاء البرء أو فساد عضو يجوز له أن يفطر ويكره له الصيام. Orang sakit yang dikhawatirkan bertambah sakitnya kalau dia puasa, atau terlambat sembuhnya kalau dia puasa, atau akan rusak satu anggota tubuhnya kalau dia puasa. Maka orang-orang yang seperti ini boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Bahkan dimakruhkan bagi dia berpuasa. Wa idza tayaqqana anna as-shauma yadurruhu fal fitru wajib. Kalau dia yakin bahwa puasa itu akan membuat dia mudarat dia. Kalau dia puasa pasti kayak orang yang kronis ini, masuk rumah sakit sudah dia kalau dia puasa, maka fal fitru wajib hukumnya dia tidak berpuasa, wajib dia makan. Kalau nggak begitu bahaya bagi dia. Was-shaumu haram, puasanya itu haram. Wa ajruhu tsabitun insyaallah taala, dan pahalanya itu tetap dia dapat pahala puasa walaupun dia nggak berpuasa insyaallah. Ya, karena ada usulnya. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Jangan bunuh diri, baik secara langsung ataupun pelan-pelan makan yang diharamkan yang bisa membahayakan tubuh, atau dengan tidak makan. Dia tahu dirinya nggak makan, dia tuh kena penyakit yang kronis, lalu dia tidak makan, akhirnya dia mati. Ini larangan dia, jangan bunuh dirimu sendiri. Idza kana al-maradu yurja bur'uh fa'ala al-marid an yantazir asy-shifa thumma yaqdi wa la yujzihu it'am. Apabila sakitnya orang itu bisa diharapkan kesembuhannya, penyakit ini bisa sembuh dia, sakitnya itu, maka orang yang sakit itu dia menunggu sampai dia sembuh. Setelah dia sembuh baru dia mengqadha. Tidak bisa dan tidak cukup hanya diganti dengan memberi makan, enggak, wajib dia puasa. Artinya kalau sudah sehat, di jamaah rahimakumullah, kecuali orang yang penyakitnya diponis tidak bisa sembuh. Kalau ini nggak bisa sembuh dia, kata dokter nggak bisa, maka kondisinya orang seperti ini sudah nggak bisa sembuh, ya nggak bisa puasa dia sampai dia mati. Ya, maka orang tersebut dia tidak berpuasa, tapi mengganti puasanya itu dengan fidyah. Berikan satu orang miskin 1 hari itu setengah fitrah, atau ada yang berpendapat juga 1/4 fitrah. Ya, jadi kita ambil misalnya setengah fitrah, berarti kan sekurang sekilo 1/4 sudah itu untuk 1 hari. Kalau 30 hari dia tidak puasa gara-gara sakitnya yang tidak bisa sembuh ini, tinggal dikalikan saja 30 kali 1/4 berarti 37,5 kilo mungkin, ya kurang lebih. Itu sudah dia menjadi fidyahnya, jemaah rahimakumullah. Ya. Wala yajibu alaihi al-qada illa ba'da zawalil marad. Tidak wajib bagi orang yang sakit itu mengqada puasanya kecuali setelah dia sehat. Walau istamarra ma'ahu sinin, walaupun sakitnya itu berlangsung bertahun-tahun. In qala al-atibba inna hadha yurja zawaluh,
bila dokter berkata sakitnya ini nanti bisa dia sembuh insyaallah kata dokter. Walaupun sakitnya 2 tahun, 2 kali puasa gak dia puasa, nanti setelah dia sehat, setelah 2 tahun dia sehat atau 3 tahun dia sehat, di situ dia qada. Ya, karena penyakitnya masih bisa sembuh. Ya, masih bisa disembuhkan. Jadi jemaah rahimakumullah, inilah beberapa hal yang mudah-mudahan ada menjadi tambahan ilmu bagi kita dalam masalah puasa kita. Mudah-mudahan semoga ada manfaatnya dan bisa kita ajarkan dia, tuturkan dia kepada keluarga kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.